ya, Yeremia 29 di ayat 11 ya, di dalam bahasa Indonesia. Sebab aku ini, akunya itu Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Sedina turang kekalangan ni Tuhan Yesus ya. Manusia itu dari awal diciptakan ya. Jadi sadar yo gitu, sadar kita bahwa kita ini dari awal diciptakan sebagai manusia debutan. Nah, kita ini bukan makhluk kekal. Kita bukan makhluk abadi. Kita terbatas dalam segala hal. Kita tidak sempurna dalam segala hal, ya kan? Itulah sebabnya maka Allah menghadirkan kita segambar dan serupa dengan Dia, supaya di dalam keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia debu tanah, kita mengandalkan Tuhan. Kita menomorsatukan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Dan kita tetap menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ini dia sebenarnya. Kita dibata, kita enak manusia. Ya, ibas waktu-waktu tertentu pepagi nih mebagai pasti menghadapi masalah, apakah rumah tangga, apakah ekonomi, apakah dengan anak-anak, apakah dengan pekerjaan, apakah dengan termasuk dengan gereja lah gitu ya, atau juga secara global dunia ya, pandemi COVID-19 ini masalah dunia sebagai langit kita bagai kerina citna, kerina tendengna, laar dobahan bagai. Jadi disitulah Allah, saudaraku yang terkasih, mempersiapkan kita menjadi umat yang tangguh di dalam masalah. Dari mana kita tahu kita kuat kalau kita gak punya masalah? Ayo. Dari mana kita tahu menjadi seorang pemenang kalau kita tidak masuk dalam sebuah pertandingan? Ayo. Dari mana kita tahu bahwa ada obat yang ampuh, ada dokter yang mantap, ada rumah sakit yang luar biasa kalau Anda tidak sakit parah? Ayo dulu. Dari mana kita bisa membuktikan bahwa Allah kita tidak terkalahkan kalau saudara tidak punya musuh? Terutama musuhnya adalah setan, iblis, hantu, belau, begu, gancang, begu, segala begu. Jangan terlalu dibatai hebat. Kalau Anda tidak berhadapan dengan musuh kita, harus pakai cara Anda. Dari mana Anda tahu Allah penjamin hidupmu? Ya, Allah penyedia makananmu, bahwa Allah penentu hidupmu, bahwa Allah pengendali segala sesuatu. Ya, kalau engkau tidak punya pergumulan hidup, gimana kamu bisa enak kenyang kalau engkau tidak pernah lapar? Ayo. Bagaimana engkau tahu tertawa itu ternyata amazing kalau engkau tidak pernah menangis? Meperbanlik perbebendu tangis teriluh kam, duka kam, hancur hatimu, ya kan? Maka di balik itu Anda tertawa, Anda tersenyum. Oh, rasanya lega sekali. Betul tidak? Dari mana kamu tahu betapa enaknya tidur nyenyak kalau engkau tidak pernah, misalnya, tidak bisa tidur? Jadi apa yang saya mau bilang sama saudara adalah bahwa yang namanya masalah, yang namanya persoalan, seberat apapun itu, ya, sedalam apapun itu, ya,
itu sebenarnya untuk pembentukan karakter kita, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat dan tangguh, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh terbentuk sebagai umat pilihan. Kalau kamu mau menyaksikan, melihat seperti bangsa Israel dipimpin, dituntun oleh tiang awan dan tiang api ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka harus bersedia 40 tahun, saudaraku. Putar sana, putar sini, putar sana, putar sini. Kalau nggak mau 40 tahun, nggak ada tiang api, nggak ada tiang awan. Oke? Itu dia. Sebenarnya dari Mesir ke pulang kembali ke kampung mereka sebulan apa 40 hari selesai itu. Selesai itu. Londono sakale di dalani bagaimana? Tapi sengaja Allah putar. Kenapa? Supaya mereka bisa melihat lebih banyak, lebih dahsyat, lebih besar perkara-perkara yang Allah mau lakukan di dalam kehidupan mereka. Maka adi bagelah carana tanukin kita ngeluh. Akhirnya tahu gak saudara apa yang kita nyatakan? Welcome the patient. Selamat datang hai penderitaan. Aku siap menderita. Karena di balik penderitaan selalu ada musisat Tuhan. Gua kapdu ya. Adi bage. Welcome the patient. Selamat datang masalah. Bukan menghindari masalah. Selamat datang masalah. Keren kan? Endalang. Aku pindah saja ke arah kompleks perumahan ku endak. Sebab jenda ku jumpa skala lah jelas kerja pengkebet geluhna. Aku ngadir dah ini bas kantor kuah. Arkitekan bos kuah ndak kurang ajar ke. Aku cerai aja dari suamiku lah. Karena suamiku pemabok. Ku tandingkan saja anak jabu kue. Arkitekan aku tidak bahagia. Anda tidak Kristen. Anda tidak punya Tuhan. Adi bagi Bandung. Yang lebih parah lagi ya bacaan kita. Adi bagi mate saja aku ngoh. Nelis saja aku ngoh. Ku ombakkan bangku. Ku gantung bangku. Ku tebak bangku. Adi nebak bana, gantung bana, ngombakkan bana. Entah tambah kena takal dan kural kereta api, kayaknya gak elegan ya. Gak enak jadi kuan-kuan. Ya, agak-agak keluar dana dikit. Beli aja pak gitu obat-obat penenang yang dosis tinggi. Iya kan? Makan aja 10 ya kan, mau tidur kan gelak tidur udah habis kita. Betul gak? Jangan baygon malu kita. Masa mau mati pakai baygon? Jangan ini apa Enrin? Pak enggak. Kan begitu. Gantung banner kain gantung banner. Sebab lape gantung du bandu, lape buatin du bandu, besok lusa minggu depan kau bisa mati. Ya gue salah, gue usah dipercepat lah. Gue usah mati sebelum mati lah. Ya. Karena kalau saya bilang saudaraku, hidup ini terlalu indah untuk dilewatkan begitu saja. Amin. Hidup ini terlalu manis untuk dilewatkan begitu saja. Ya. Jadi sebabnya baik tentang kudai bahwa manusia itu sudah diciptakan dengan segala keterbatasan. Jadi sadar dengan keterbatasan kita. Ya kan, ya karena kita terbatas ya maklum lah ya, bisa sakit, bisa nangis, bisa patah hati, bisa tertekan. Siapa gak tertekan? Yesus juga tertekan kan? Ya tertekan lah. Makhluk sorga loh. Betul gak? Ipekiak-kiak, iuru-uru, dihina.
dan bahkan mati di kayu salib? Adakah di situ Yesus menyesali hidupnya, menyesali pelayanannya, menyesali misinya? Nggak ada kan? Kasihnya terlalu besar bagi kita. Oleh karena kasihnya tambur banda dosa-dosa teh. Bagi iya. Maka senina turang, ayo belajar dari pengalaman bangsa Israel, ya. Ini orang-orang Yerusalem yang terbuang di Babel. Yang kita baca. Kamu tahu berapa lama? 70 tahun. Oke, kalau mau kamu bilang COVID ini yang mengerikan, masih 1,5 tahun kita COVID, nake 1,5 tahun. Kok kamu juga-juga? Pendeta nggak tahu ekonomi kami, pekerjaan kami. Pendeta nggak tahu. Udah banting setir sekarang, pendeta. Ahli profesi sekarang, pendeta. 1,5 tahun. Hanya gara-gara COVID 1,5 tahun, rusak kan bikin susu sebelanga. Yang 30 tahun Allah sediakan buat kamu. 25 tahun Allah sediakan buat kamu madu. Rusak gara-gara setitik nila. Bangsa Israel 70 tahun, terbayang gak gini? Kalau bangsa ini stres, kamu tahu berapa ribu mereka terbuang itu, saudaraku? Mereka terbuang jauh dari negerinya. Oke lah, itu karena dosa mereka. Sampai Allah kemudian membangkitkan Babelonia, menghantam mereka, mengalahkan mereka, dan membawa mereka menjadi bangsa tawanan. Coba kalau bangsa ini semuanya stres, depresi, ya kan? Putus asa, ya kan? Setiap hari kabar beritanya apa? Berita duka cita. Kira-kira apa bahasanya? Rest in peace? Rest in love? Atau apa? Ayo. Setiap hari jangan ada 10 atau 20 kabar buruk yang datang. Bapak sianung gondelis latar gengkena i Babelonia arkitek-arkitek. Merasa terhina kitikap dabana ikuasai bangsa Babel. Besoknya lagi berita duka cita. Nggak akan pernah muncul rest in peace, rest in love. Tidak akan muncul enggo idilo di bata, pulang ke rahmat Allah. Tidak ada. Guae. Dan Alkitab luar biasanya, Allah izinkan persoalan terjadi. Ini dibuang, ini Allah yang buang mereka. Tapi Allah sediakan juga tetap apa? Penyembuhan buat mereka. Caranya apa? Ya surat yang dikirim Yeremia untuk mereka. Ini kan surat Yeremia. Yeremia itu, saudara, tidak ikut terbuang pada waktu itu. Jadi Tuhan bilang, supaya umatku ini, supaya orang Israel ini kuat, tangguh, dan di pembuangan sadar. Ya, dia kan sadar akan dosanya, sadar akan kemarahanku, sadar akan murkaku, terlebih sadar betapa besarnya kasihku kepada mereka. Halo? Betapa besarnya kasihku kepada mereka. Dengan pembuangan, Allah melukai, Allah menyediakan obat. Oke? Kalau memang Allah semata-mata hanya menghukum, gak perlu ada Yeremia tulis surat. Betul? Kalau memang Allah semata-mata marah, Yeskiel gak perlu ikut terbuang. Nabi Yeskiel itu nabi buangan loh. Kalau memang Allah semata-mata membenci mereka dengan hukuman itu, maka tidak ada batas pembuangan. Karena Alkitab berkata mereka dibuang 70 tahun. Berarti apa? Ada batas penderitaan. Ada batas amarah. Ada batas murka. Dan benar kan? Setelah 70 tahun
mereka pulang. Makanya kata Yeremia, rancanganku, rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kalau pada saat ini saudara punya masalah, terserah masalahnya apakah mungkin karena dosa, ya terserahlah. Judas karena dosa, hanya tidak mampu. Tidak mampu direkonsiliasi dengan perbuatannya, itu aja persoalannya. Padahal kalau dia hanya bilang, ampuni aku Tuhan, halemi aku Tuhan, lakalku duga, lakalku sangka bagaikan kalahaman banu Tuhan, kuakap sange kudayakan kam terceng bagai-bagai saja ngencak gitu kan. Ternyata engkau harus disalib, ampuni aku nih, nak temina bana selesai. Karena Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, dan menerima setiap orang apa adanya. Besar dosa manusia, lebih besar kasih Allah. Bagi saja saya kan. Atau masalahmu karena orang lain, karena sistem atau apalah namanya. Jadi Allah tetap terlebih besar dari masalah itu semua. Dan Allah itu tetap merancang kebaikan. Jadi itu perlu saya pahami. Sebab memang banyak ya genduari kala orang-orang yang patah hati ya. Kala si gedang-gedang wari kulcipen, gedang-gedang wari ya kelsehen, gedang-gedang wari daram-darami salah kala, salah di luar dirinya. Semaka yang paling parah lagi, lika kita manusia ena pangkakal kata kenca, lakal kam adil Tuhan. Nidu kam dem keleng ate. Tapi nan min pinakit ku adalah kidakan malam-malam. Nidu kam Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Setiap hari mungkin kita bernyanyi, Allah mengerti, Allah peduli Nita. Tapi semakin parah persoalannya. Kita bernyanyi, satu-satunya yang ku percaya Nita. Memang semakin hari semakin berat beban kita. Segedang-gedang geluku hitamani penebus Nita. Memang tetapi rasanya kok semakin gelap jalan-jalan di depan kita. Akhirnya kita bilang, apa betul Tuhan itu ada? Payung elit di batea di bagai. Anggo ngakur toto, anggo ngakur puasa. Kelebuh gelarna, Nita je. Payung Nita. Sama kak, ya buat nasada kesimpulan dalam pintas, ya sudahlah gua keluar aja dari komunitas. Aku perlu cari pertolongan lain, aku perlu cari Allah lain, mulai berdukun-dukun gitu ya. Mulai terlibat okultis. Mulai ya kerjanya ziarah sana, ziarah sini, cari tempat-tempat keramat. Betul ya? Ya mulailah cari jimat-jimat. Sebab lo jelas di bata gitu. Ini kan parah. Pada rancangan Allah, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Karena setelah 70 tahun, bangsa ini kembali lagi ke tanah leluhurnya. Maka senina turang ke kelengan Tuhan Yesus, saudaraku, sektor Karmel, ya. Hari ini mari hiduplah di dalam kuat kuasa Allah. Alamilah Tuhan, rasakanlah Tuhan, hiduplah di dalam realita Allah. Bas oleh kam darat, bas di batekam. Karena kan ada banyak perumpamaan Yesus, kedekatan kita. Aku pokok, engkau ranting. Jika engkau melekat pada aku, engkau berbuah banyak. Aku gembala, engkau adalah domba. Itu kan ada hubungan, relasi dengan Allah. Memang
Begitu. Berarti hidup kita hidup bersama dengan Allah. Adik kita rembak ras di bata, intim, lengket, tak terpisahkan. Meijei maka banci si idah. Kuga di bata ngelakoken perkara-perkara simbelin ibas kita. Baik kata Gundai, mau tahu Allah hebat? Anda harus bersedia punya persoalan yang berat. Adilah asan dikat na pelatoh di bata hebat. Adi mesti takal kan cukup bodrek. Aku penyintas kanker 2012. Aku penyintas COVID tahun kemarin. Landai bokuningku mengapa. Satu hal yang ku imani adalah ketika Allah izinkan itu terjadi dalam hidupku, Allah mau bilang kepada saya, "Nakku Pendeta Dewi, kita buktikan aku lebih hebat dari penyakitmu.